Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa SMK Islam 1 Durenan yang saya sayangi, dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kitab Ta'limul Muta'alim pada fasal 5 atau bab 5, yaitu tentang sungguh-sungguh, tekun dan semangat, atau faslun fi jiddi wal maudobati wal himmati. Sebelum kita mulai, mari kita awali bacaan Fatihah yang ditujukan kepada pengarangnya, yaitu Syekh Az-Zarruju. Semoga mendapatkan barokah dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal atau bab yang menjelaskan tentang sungguh-sungguh atau ketentuan, kontinuitas dan minat, atau sungguh-sungguh, tekun dan semangat dalam belajar. Tsumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati li dhalibil ilmi. Menuntut ilmu itu juga harus bersungguh-sungguh hati dan terus-menerus. Maksudnya, wajib bagi orang yang mencari ilmu itu harus sungguh-sungguh, harus tenanan dan istiqomah atau terus-menerus. Jangan sampai kadang masuk, kadang enggak, kadang bolos, dan sebagainya. Wa ilaihi isaratu fil Qur'ani biqaulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdi bainahum subulana. Seperti itulah petunjuk Allah dalam firman-Nya. Walladzina jahadu fina lahum alladzina jahadu fina lanahdi bainahum subulana. Dan mereka yang berjuang untuk mencari keridhaan, niscaya akan kami tunjukkan kepada jalan kami. Maksudnya, orang yang sungguh-sungguh mengharapkan ilmu, ya, orang yang berjuang untuk mencari ilmu, untuk mencari keridhaan Allah, itu akan diberi petunjuk atau diberi jalannya, diberi jalan oleh Allah. Orang yang mencari ilmu dengan sungguh-sungguh itu pasti akan diberi jalan. Wakila man tolaba syai'a wajada man qara'a baba walaja. Maksudnya, siapa bersungguh hati mencari sesuatu, pastilah ketemu. Walaja itu pasti ketemu. Walaja itu pasti ketemu. Bersungguh-sungguh mencari ilmu, menuntut ilmu, itu pasti ketemu, pasti mendapatkan. Wa man qara'a baba
walaja walaja. Dan siapa mengetuk pintu bertubi-tubi pastilah memasuki. Walaja walaja itu memasuki. Siapa mengetuk pintu, siapa yang mengetuk pintu berulang-ulang, bolak-balik bertubi-tubi pasti akan masuk. Kalau kita ketika kita bertamu ngetuk pintu tek tek tek, ya radi buka wes pulang ae, pasti tidak akan masuk. Berbeda ketika kita mengetuk pintu berulang-ulang dengan sabar, ditunggu, pasti kita akan masuk. Sama juga ketika kita menuntut ilmu, mencari ilmu dengan cara bersungguh-sungguh, pasti kita akan berhasil, kita akan mendapatkan. Makanya itu wajada dengan cara bersungguh-sungguh hati, dan walaja itu memasuki, pastilah memasuki. Kita lanjutkan. Wakila yuhtaju fi ta'allumi wa tafaquhi ila jiddi salasah al muta'allimi wal ustadzu wal abi ing kana fi ahya'i. Ini dalam urusan belajar ilmu fikih diperlukan kesungguhan 3 pihak. Jadi belajar ilmu fikih itu harus menetapi, harus memerlukan 3 pihak. Pihak yang pertama al-muta'allimi, wong kang ngaji atau murid. Yang pertama itu adalah 3 pihak itu, yaitu pihak pelajar itu sendiri utawi murid. Yang kedua wal ustadzu lan guru, yaitu yang kedua pihak kedua yaitu murid. Dan yang ketiga adalah wal abu. Siapa abu itu? Abu adalah bapak yang masih hidup. Makanya ketika kita mencari ilmu atau kita mencari ilmu dalam urusan belajar ilmu atau ilmu fikih, ikut diperlukan 3 pihak. Yang pertama siapa? Murid, guru, dan ayah atau bapak yang membiayai belajar kita. Makanya itu muta'alimi wal ustadu wal abi. Itu 3 pihak, yaitu pihak bapak itu sendiri, guru, dan bapak jika masih hidup. Kalau bapaknya tidak ada, siapa yang mewakili? Walinya, siapapun walinya, yang penting mempunyai kewajiban, mempunyai kesungguhan hati untuk membiayai belajar si murid tersebut. Di sini yang dimaksud bapak adalah siapa yang membiayai atau membiayai belajarnya atau walinya. Bila walinya ditanggung orang lain, misalnya ibu atau paman atau bahkan ayah angkat, maka mereka harus bersungguh-sungguh hati. Pada dasarnya kesungguhan wali siapapun orangnya adalah menjadi salah satu faktor esensial dalam mencapai kesuksesan belajar anak perwaliannya. Walaupun itu bukan bapak kandungnya, ya walaupun itu pamannya, tapi kalau itu mempunyai tanggung jawab untuk membiayai, ya membiayai, mencari nafkahnya. Ya, karena belajar itu tidak gratis, yo gawe biaya. Makanya kalau sudah murid, makanya diperlukan pihak murid. Murid itu siapa? Yang belajar tenanan, orang mekor dadi siswa tok, budal mulai bare nek
nek endi kuwi mang ya. Guru yang memberi ilmu tersebut dan siapa? Bapak yang membiayai. Wa ungsitu ini wa ungsitu li ghairihi. Wa ungsitu li ghairihi syair dari gubahan yang lainnya. Tamannaita antumsi faqiha munadhira bi ghairi anai wa jununu fununu walai saktisabu mali duna ma syaqahi wa tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Ya, syair di atas itu menjelaskan tentang siapapun yang mengharapkan ilmu fikih atau ahli fikih itu apabila tidak sanggup mengharapkan pengen dadi ilmu fikih tapi malas, maka dianggap seperti orang gila, orang gena. Wong pengen pinter ahli fikih tapi kok ndak mau belajar, itu disebut sebagai orang gila. Bisa disebut sebagai orang gila, bisa juga seperti orang gila, bisa juga tidak harus menjadi orang tapi bisa juga. Ya, maksudnya kata syair di atas sekaligus menunjukkan bahwa pada hakikatnya ilmu tidak ada kaitannya dengan rizki. Itu rizki. Ilmu tidak ada kaitannya dengan rizki seseorang. Ilmu adalah nilai lebih bagi seorang, atau ilmu dan amal adalah kemuliaan di sisi Allah. Sedangkan rizki itu semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran teknologi itu dibuktikan dengan kasus binatang, di mana tidak ada satupun binatang yang berilmu, tetapi juga tidak satupun binatang yang kekurangan rizki. Ini maksudnya apa? Walaupun bukan berarti orang pinter wiki mesti banyak rizkinya. Ke orang bodoh wiki tidak bisa mendapatkan rizki. Seperti burung diibaratkan seekor burung yang tidak punya akal tapi iso warek ngono kali ya. Kan tidak usah sekolah tapi bisa makan. Itu. Ya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh tawakal kepada Allah, benar-benar tawakal kepada Allah, pasti diberi rizki. Seperti yang istiqomah, kalau cari kerjaan, belajar kuwi istiqomah, ora penak ning ya ditahan, mungkin itu masih cobaan seperti itu. Ya kalau saja kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, maka pasti diberi rizki. Bagaimana burung mendapatkan rizki, kabur pagi hari dengan perut kosong dan pulang kembali dengan perut penuh berisi. Makanya nek sore esuk ngono kae nek segerombolan burung apa biasane ngono kae? Burung emprit apa mbuh kae. Ya, segerombolan burung golek panganan, kok balik gerombolan lagi. Itu karena dapat rezeki walaupun burung, ya burung walaupun manusia pun juga seperti itu. Ya, orang pinter, bodoh tetap mendapatkan rizkinya. Ini dilanjutkan. Ini biqadri ini wala Buddha li tolibil ilmi min syaharil laili kama qala syairi. Menurut ilmu juga harus disanggup
tidak tidur di malam-malam seperti penyair. Ini maksudnya kalau kita mau sanggup tidak tidur di malam hari, itu kita akan mendapatkan kemuliaan atau keberkahan. Biqadril kadzi tasabu amali waman tolaba ngula sahirul layali tarumu lizathuma tanamu laila ya'usul bahra man tolabal lali min tolabal lali. Ini maksudnya segala kesulitan akan dicapai kemuliaan. Siapa ingin mulia hendaknya berjaga malam. Siapa pengen mulia, pengen mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tinggi, itu harus berjaga malam atau mau bangun di tengah malam. Misalnya bangun di seperempatnya malam. Kenapa? Berdoa, sholat tahajud. Kau ingin mulia tapi tidur di malam hari, orang mencari seperti ini. Pepatah mengatakan itu kata orang yang pengen mendapatkan mutiara tapi tidak mau menyelami lautan. Apa iso? Lek saiki penak nek tuku oleh mutiara. Tapi ketika kamu pengen mendapatkan mutiara, pasti kamu pengen di dalam dasaran laut. Ya kudu nyelam. Pengen dapat mutiara mek berdoa nek pinggir laut ae. Ya Allah, saya pengen mutiara. Tapi mek nek pinggire tepi pantai. Apa dapat kalau kita tidak menyelam? Podo ae. Harus ada usahanya, harus berusaha. Anak usahane. Pengen berhasil ya kudu gelem bangun tengah malam, gelem melekan. Ulumul kabibil hami ngawali wa'izul mar'i fi syahril layali taraktu nauma robbi fil layali li ajli ridhoka maya maula mawali. Ini waman roma ngula min ghairi kadzi adongal ngumro fitolibil muhali wa wafiqni ila tahsili ilmi wa baligni ila aksal mali. Ini kalau tidak tidur di malam hari itu semata-mata demi mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Allah ya maulal mawali, pingin mendapatkan ridho dari Allah. Kudu enek tirakate, pengen berhasil ya kudu tirakat, kudu enek usaha, ora saenake dhewe. Pengen mangan enak ya kudu berusaha mencari sesuatu. Itu ya. Qila ittahidil laili jamala tudrik bihi amila. Dikatakan jadikanlah malam hari sebagai kendaraanmu. Jamal ya apa jamal lagi? Unta atau kendaraan. Kalau zaman dulu kendaraan unta, saiki kendaraan wis beda, kendaraan mobil, motor dan sebagainya. Ya, kalau makanya ittahidil laili jamala tudrik bihi amila. Jadikanlah malam hari sebagai kendaraanmu untuk mencapai citamu. Untoi dadekno kendaraan untuk mencapai citamu. Apa kendaraane? Yaitu tadi mau berjaga di malam hari, gelem melekan di waktu malam. Aja bengi iki mek kon merem ngorok-ngorok tok. Tapi pengen berhasil, kudu enek tirakate. Ya kendaraan itu tadi, mau berjaga di malam hari itu tadi.
untuk mencapai cita-cita atau keinginan. Qala musannifu wa qad ittafaqa linatmu fi hadzal makna. Itu saya mengubah pantun ini ya, bukan ini maksudnya. Ini dari musonef Qadri Mutaqi natmu fi hadzal makna. Makna dari musonef ini mangsa'a ayyah tawi amamalahu jumalan fal yutahid lailahu fi darkiha jamala aqil ta'amaka kainahda fihi syahara ing sikta ya sahibi antablugha kamala. Ini siapa mau seluruh obsesinya atau siapa yang mau seluruh keinginannya tercapai, jadilah malam hari kendaraan untuk mencapai. Jadilah malam hari sebagai kendaraan atau tumpangan untuk mendapatkannya. Kurangilah makan agar sanggup menjaga. Kurangi makan. Wong lek kakean panganan, kakean makan, gampangan tok tidur, bar maem kenyang. Makanya akhiri makan sebelum kenyang. Lek urung aja sampai ngenteni wareg, lek ngenteni wareg ora iso. Ya nek teng ya ndak penak. Lek orang-orang Jawa dulu kewaregen dientongi. Ya, tenge dientongi ngono kae. Saiki mosok enek. Ndak ya. Jadilah malam hari kendaraan untuk mencapainya. Kurangilah makan agar sanggup berjaga bila sahabat idaman capaian sempurna. Ini adalah sebuah kayak syair kata-kata mutiara itu. Itu maksudnya apa? Ya itu tadi, kalau kamu mau ingin berhasil, seluruh keinginan atau obsesimu berhasil, itu maulah untuk berjaga malam atau sholat malam, berdoa di tengah malam. Wakila man ashara nafsahu bilaili waqad faroha qalbuhu binahari. Ini suatu kata mutiara ini. Barang siapa tidak tidur di malam hari, maka bahagia di siang hari. Iki barang siapa tidak tidur karena apa? Terobsesi dari doa ini, muga-muga doaku di malam hari nanti siang akan berhasil. Maka bahagia, awalnya bahagia karena menganggap merasakan doa nek malam terhijabai. Makanya seneng aja malam melakukan kerjaan di siang hari. Itu maksudnya menjadikan malam hari sebagai kendaraan adalah menggunakan kesempatan di malam hari untuk sholat dan berdoa. Untuk sholat dan berdoa agar dimudahkan dalam menggapai apa yang dicita-citakan. Yang dimaksud tadi, barang siapa tidak tidur di malam hari maka bahagia di siang harinya. Ini maksudnya secara psikologis sih maksudnya. Secara psikologis ya, doa yang dipanjatkan di malam hari akan menciptakan optimisme pada saat berikhtiar di siang hari. Malah optimis, malah gelem bekerja. Karena merasa doa nengko akan terijabah dikabulne. Malah semangat pada siang harinya itu. Ya. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang kontinuitas atau belajar. Itu ya kalau membahas tentang keistiqomahan belajar, bagaimana kita itu supaya istiqomah atau tenanan dalam belajar. Wala budda li thalibil ilmi minal muwadhabati 'ala darsi wal tikrari fi awalil laili wa akhirih fa inna ma baina isai wa waktu wa syahari waktu mubarak. Nah, ini
Kapan waktu-waktu yang baik untuk belajar ya? Kita harusnya ketika kita belajar mencari waktu-waktu yang baik. Waktu sing apik iki. Tidak bisa tidak belajar hendaklah secara kontinu. Belajar itu harus secara kontinu. Kontinu apa? Terus belajar kudu terus menerus, ora kadang sinau, kadang ora, kadang sinau. Kok isu-isu ilang lek ngono. Dan mengulangi pelajaran yang telah lewat. Belajar sing biyen-biyen ya dibaleni neh, dibalen-baleni ben panggah eling di awal akhir waktu malam. Di akhir waktu malam. Makanya iki fi awalil laili wa akhirihi fa innahu ma baina isya'i wa waktu sahori. Iki waktu fi awali laili ing dalem kawitane waktu lan ing dalem akhire waktu fil laili wa akhiri. Ketika kita deres pengen belajar, mengulang belajar kuwi di awal sing apik, di awal waktu dan akhir waktu fi awali laili dan akhiri. Di awal malam dan akhirnya malam. Fa inna baina isya'i wa waktu wasahuri. Kui adalah waktu yang baik, yang barokah, yang berkah. Itu adalah dua waktu itu, awal dan maghrib. Awalnya malam itu waktu apa? Ma baina ngisai krana setuhune barang ngisai. Waktu ing dalem antarane maghrib lan ngisa. Ma baina ngisai wa waktu ngisai. Ma baina waktu ngisai, waktu ing dalem antarane maghrib lan isya. Iku sing apik lek kita itu mau apa? mengulangi pelajaran yang telah lewat belajar. Belajar sing apik wektune kuwi. Bar salat maghrib aja panggah HP-ne sing dicekel, tetapi apa? Baca Quran dulu, terus belajar. Itu adalah waktu yang baik antara maghrib dan isya-nya. Dan akhir waktu, kapan akhir waktunya? Ya, waktu akhir waktu sahuri lan waktu sahur. Waktu sahur utawa sebelum subuh, menjelang subuh itu yang waktu yang baik, menjelang subuh. Makanya sebelum subuh itu bangun, ojo malah bangkong. Lek bangkong koncone bangkong. Ya waktu sahur atau menjelang subuh itu waktu yang baik untuk apa? Mengulangi pelajaran yang lewat. Ini ya, karena saat maghrib dan isya adalah waktu sahur atau menjelang subuh adalah saat-saat yang diberkahi oleh Allah. Kadang malah waktu-waktu kuwi pada penak-penake turu ya. Menjelang subuh kan enak-enak itu penak mancal apa jenenge? Selimut, kayak adem-ademe kok ya mancal selimut turu ngorok-ngorok. Kita lanjutkan. Ini ya kita harus memanfaatkan itu ya. Wala yujhida nafsuhu juhdan wala yus'ifa nafsa hatta yang kotinga nganil amali bal yastakmili rifqa min dzalik. Maksudnya meski demikian adalah tidak menforsir atau menguras diri, tidak membuat dirinya
lunglai sampai tidak kuat berbuat sesuatu, tapi hendaklah tetap menyantuni atau menyayangi diri sendiri. Ini adalah menjelaskan untuk menyantuni diri sendiri atau menyayangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu membiarkan diri kita itu lemah atau sengsara. Harus kita berbuat menyantuni diri, menjaga kamu melakukan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita mau sengsara. Kita kalau tidak mau beribadah padha karo menyengsarakan diri kita sendiri. Ya, tidak mau punya kendaraan tapi tidak mau memanfaatkan, itu akan sia-sia. Makanya duwe kendaraan ya gunane apa to kendaraan iki? Ya kuwi mang apa? Doa di malam hari itu tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam nafsuka matiyatuka farfu biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirimu adalah kendaraanmu, maka perlakukanlah dengan santun. Awak iki padha karo kendaraane sing gawe api eleke diri kita, pengen dihargai dan tidaknya itu diri kita sendiri, maka perlakukan dengan santun. Makanya sebelum menghargai orang lain, hargailah diri kita sendiri. Wong awake dhewe ra gelem menghargai apa nang menghargai orang lain. Makanya dalam sikap kudu apik. Ojo gampang demen misuh, mengumpat-ngumpat. Padha mengumpat itu padha karo tidak menghargai diri kita sendiri. Ya, lek sakit ya ditambani. Ya, itu namanya kendaraane awake dhewe iso ya ibadah. Itu kalau awake dhewe sehat ya gelem mau bisa ibadah, maka perlakukan dengan santun, dengan baik. Nafsuka matiyatuka farfuk biha, dirimu adalah kendaraanmu, maka perlakukan dengan santun. Ini selain itu kita sebagai seorang muslim itu harus memiliki, selain kita menghargai diri kita, harus punya cita-cita yang baik, harus memiliki cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik. Fala budda li thalibil ilmi minal himmati liyati fil amali fa inna mar'a yatiru bihimmati katoiri yatiru bihini haihi. Penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Orang yang bersekolah, gelem sekolah, menuntut ilmu, belajar, itu mesti mempunyai cita-cita tinggi dalam berilmu. Tinggi dalam berilmu karena manusia akan terbang dengan cita-citanya sebagaimana burung terbang dengan sayapnya. Lek wis duwe gaman, kuwi mesti pengen mencari sesuatu yang lebih tinggi. Padha kayak burung iki duwe sayap mesti miber. Lek ora duwe sayap ya apa gelem miber. Karena duwe manusia juga seperti itu. Karena berilmu, duwe ilmu, makanya duwe cita-cita dhuwur dengan ilmu tersebut. Gitu. Ojo ya seperti burung itu, fa inna mar'a batiru bihimati katoiri ya toiri yatira bihini haihi. Ini sebagai burung yang terbang dengan sayapnya, enggak burung terbang dengan sayapnya. Ini warra'su fi tahsili asya'i bihuddu wal himmatu ngaliyah famangkanat himmatuhu khifta jami'i kuntu Muhammad ibni Hasan waqtarona bidzalika jidda wal muwadhabah fattahiru annahu yahfadha aktsara au
nisfaha. Pangkal sukses adalah kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Pangkal sukses itu adalah apa? Kesungguhan ya, Bang. Tenanan. Kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Barang siapa bercita-cita penghafal seluruh kitab Muhammad Ibnu Hasan dan disertai kesungguhan yang tidak kenal berhenti, tidak mau berhenti, tidak kenal lelah, maka secara lahir diampuni, akan berhasil menghafal sebagian besar atau setengahnya, akan diampuni. Itu orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil. Kamu bisa lihat teman kamu yang bersungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguhan itu pasti bisa ekor sekolah sak karepe dhewe itu ya kan tidak akan berhasil. Tapi itu semua sesuai karena apa? Kodoknya Allah, ketentuane Allah, bukan berarti wong sing pinter kuwi engko ya sugih, wong sing ora pinter, ora lulus, ora sekolah kuwi menjadi ora sugih. Tidak, itu semuanya ketentuan Allah. Yang penting kita mau berusaha. Itu makanya pangkal sukses itu adalah kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Apa? Pangkal kayak apa kayak? Itu sukses kok bukan. Mbuh lali aku pisan. Iku. Kita lanjutkan. Ini wakila fala takjal bi amrika wastadimhu fama sholla ngasoka kamustadimi. Ini jangan tergesa dalam melakukan sesuatu, tetapi lakukanlah terus menerus. Ketika kita melakukan sesuatu itu jangan tergesa-gesa utawa ke susu, harus terus menerus lumintu. Ketika kita melakukan sesuatu ojo gampang jenenge. Kalau kita melakukan sesuatu tergesa-gesa itu hasilnya tidak akan baik. Itu ya. Ini hindarilah malas atau menunda-nunda. Dangi nafsi qala musonnifu wa qadit taqoli fi hadal makna. Itu adalah sebuah singir dari Kiai Musonef. Ini dangi nafsi takasula wat tawani wa illa fasbuti fidili hawani falam ara lil kasalah hatta yubta siwa nadami wa khirmanil amami. Saya tidak bisa singiran ini ya, dan nafsi tak tidak bisa saya, nanti disingirnya sendiri ya. Ini disingir dari tadi Kiai Musonef, ini singirnya. Hindarkanlah malas dan menunda-nunda. Ini hindari bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan. Itu dihindarkan, melakukan malas. Malas itu segala perbuatan yang tidak baik, dan menunda-nunda pekerjaan. Kenapa kok tidak boleh menunda-nunda pekerjaan? Itu kalau kita nunda ini menumpuk-numpuk, jadi ini malah tidak bisa dikerjakan semuanya. Kalau kamu tetap menunda, kalau tidak tetaplah kau di lembah hina, akan di bawah terus nantinya kamu. Kalau kamu mau menunda-nunda kerjaan, bermalas-malasan, kalah dengan yang lainnya, yang rajin, kalah dengan orang yang rajin nantinya. Tidak aku lihat pemalas mendapat sebagian kecuali sesal dan gagal harap
kehidupannya. Kalau orang yang menunda-menunda, malas, itu pasti akan adanya penyesalan dan gagal pada akhirnya. Itu adalah tanda-tandanya orang yang pemalas. Orang pemalas itu biasanya nanti akan gagal segala sesuatunya. Waya belajar, ora gelem belajar. Itu. Akhirnya malih nyesel. Nyesel ki malih apa lek ngarani nyesel ki? Getun mburi ngene lho, getun. Getun iki ora iso balik eneh. Ndak iso dibaleni lagi atau diulangi lagi. Isane makur isin, bertumpuk malu, lemah dan menyesal. Itu adalah orang yang dialami manusia atau manusia yang pemalas. Fayabtaghi ayyut aiba nafsahu ala tahsili wajidi wal muwadhabati bitta'amuli fi fadhaili ilmi. Dianjurkan orang yang menuntut ilmu hendaklah memaksimalkan usaha menuju sukses secara serius dan terus-menerus dengan menghayati berbagai keunggulan ilmunya. Ini dianjurkan yang menuntut ilmu itu memaksimalkan usaha menuju sukses. Kudu berusaha memaksimalkan usahane supaya sukses dan serius dalam menjalankan apa yang diinginkannya tersebut. Terus menerus, kalau belum berhasil diulangi lagi. Jangan sampai patah semangat atau patah arang. Patah semangat kuwi adalah perbuatan setan. Perbuatan setan ki wis bosen, wis ditinggalkan. Itu. Fa inna ilma yabqa wal malu yafna kama qala Amiru Mukminina Aliyu bin Abi Thalibin. Sesungguhnya ilmu itu abadi sedangkan harta itu fana. Ya, harta gampang hilang, gampang entek. Sing abadi itu adalah ilmu. Adalah ilmu ini bisa dibawa sampai mati. Lek harta mek kor nek donya tok lek wis mati ya wis ditinggalne sing urip. Lek ilmu dibawa sampai mati. Makanya fa inna ilmu ya baqa wal malu yafna. Harta itu hanya sampai fana. Itu seperti gubahan syairnya Amir Mukmin Syekh Ali bin Abi Thalib. Itu mengatakan seperti itu. Sesungguhnya ilmu itu abadi, makanya golek ilmu dhisik. Engko kerjaane ngikuti. Dadi wong apik engko akeh sing ndemeni. Lek wong elek cegeh ngancani ya golek ilmu. Lek golek ilmu engko kerjaan ngikut. Itu. Walang ilmu nafingu yah sulubi husnud dzikri wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyatun. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat reputasi seseorang. Ilmu yang bermanfaat itu akan mengangkat derajat seseorang. Sing ngangkat derajat, mengangkat reputasi adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu secara otomatis akan dihargai orang lain dan tetap harum namanya setelah ia meninggal, karena itu hidupnya tetap abadi. Walaupun orang yang alim, orang yang berilmu itu ketika meninggal
namanya tetap harus mangga diomong nih api karena hidup makanya kaya abadi mangga diomong nih api makanya ilmu yang bermanfaat akan mengangkat reputasi seseorang, akan mengangkat derajat seseorang. Ya, makanya mencari ilmu itu paling utama. Hang panggah ya. Walaupun orang itu meninggal, jenenge panggah apik domongne apike kecuali orang yang tidak baik, misalnya orang yang suka maksiat. Ya. Apa ada orang yang menghargai? Alah, kayak seperti itu. Iya enggak? Walaupun orang alim itu orang tidak kaya, tidak banyak harta, hidupnya kesulitan, tapi tetap dihargai karena berilmu tersebut. Ilmu ini bisa dimanfaatkan, bermanfaat kepada orang lain. Ngaji, bisa ngajak nih wong. Sing ngaji masa orang menghargai gurune, walaupun itu tadi gurune orang mampu dalam hal hartanya malah dihargai seperti itu ya. Makanya itu kuncine urip penak ki kudu berilmu itu. Wakafa bil ladzati wakafa billadzatil ilmi wa fiqhi wa fahmi da'iban wa ba'ithan lil aqili ngala tahsili ilmi. Lezatnya ilmu, enaknya ilmu kok lezat ya, karena enaknya ilmu, lezatnya ilmu fikih dan lezatnya kefahaman adalah cukup menjadi motivasi bagi orang yang berakal untuk meraih kesuksesan keilmuannya. Itu enaknya orang yang berilmu fikih, paham dengan ilmu, itu menjadi motivasi bagi orang yang berakal untuk meraih kesuksesan. Yang berilmu itu nanti insya Allah bisa sukses. Walaupun sukses itu bukan berarti mesti duit akeh. Sukses itu berarti orang yang dimaksud sukses itu adalah orang meraih kemuliaan, orang yang bisa dihargai, bisa dimanfaatkan, orang dimanfaatkan ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Itu termasuk orang yang sukses. Selain sukses harta, lebih baik yang paling baik yaitu sukses ilmu, sukses harta. Pinter ya sugih, tapi ya ndak semuanya seperti itu. Ya, itu semuanya adalah takdir Allah, qadhae Allah, kita hanya menjalani, yang penting kita menjalankannya. Ini waqad ya tawallahul kasalu min kathrati balaghomi warutubati wa toriku taklihi